Joan Mir meradang disebut kurang kompetitif oleh Stoner. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, menilai MotoGP 2020 tetap kompetitif meski tidak ada sang juara bertahan, Marc Marquez. Komentar Mir itu membahas tudingan legenda MotoGP, Casey Stoner, yang menilai persaingan musim ini tidak seketat biasanya tanpa Marquez. Apakah ini berarti MotoGP 2020 kurang bernilai baginya? Tidak sama sekali, kata Joan Mir. Marquez absen sejak balapan kedua hingga sekarang karena lengan kanannya patah pada balapan perdana musim ini. Cedera itu adalah buah dari kecelakaan parah yang dialami Marquez ketika membalap di sirkuit Jerez. Proses pemulihan Marquez sempat mengalami kemunduran sehingga belum jelas kapan akan kembali membalap. Ketidakberadaannya Marquez membuat setiap balapan musim ini menjadi sulit untuk ditebak. Semua pembalap memiliki peluang yang sama untuk memenangkan balapan. Bahkan, rookie pun bisa memenangkan balapan seperti yang dilakukan Brad Binder dan Miguel Oliveira. Binder menjadi kejutan dengan memenangkan MotoGP Republik Ceko 2020. Sementara itu, Oliveira mengulang kejutan Binder dengan finish pertama di MotoGP Styria 2020. Secara keseluruhan, ada 15 pembalap berbeda yang naik ke atas podium pada musim ini. Berdasarkan fenomena itu, Stoner menilai kualitas MotoGP 2020 menurun karena absennya Marc Marquez. Sebab, kejutan-kejutan pada musim ini mungkin tidak terjadi ketika ada Marquez dalam setiap balapan. Namun, Mir tidak sependapat. Pembalap asal Spanyol itu menilai MotoGP 2020 kompetitif. Mir menilai pengandaian jika Marquez membalap musim ini tidaklah penting. Untuk Mir, kecelakaan Marquez hanya bagian dari kejuaraan yang secara tidak langsung menguntungkan pembalap-pembalap lain. Mir menekankan, para pembalap tetap harus memaksimalkan semua keuntungan yang dimiliki, selain absennya Marquez untuk menjadi juara. Saya tidak mengerti bahwa karena Marquez tidak ada, nilainya lebih rendah. Marquez banyak mengambil resiko di balapan pertama dan cedera. Akan tetapi, itu bagian dari kompetisi. Apa yang akan terjadi jika Marquez tidak jatuh? Kami tidak tahu. Tapi dia jatuh di balapan pertama. Kami harus hidup di masa sekarang, lalu memanfaatkan secara maksimal kesempatan yang dimiliki banyak orang saat ini untuk dapat berjuang demi gelar juara. Tutup Joan Mir. Kandidat juara MotoGP yang belum juga naik podium. Sekali lagi, Takaki Nakagami menunjukkan bahwa ia salah satu pembalap paling konsisten di MotoGP 2020. Usai berhasil finish di posisi ke-7 dalam balapan Prancis. Hasil ini pun membuat rider LCR Honda Idemitsu tersebut jadi salah satu dari 2 rider yang selalu finish selain Alex Marquez. Dalam balapan ini, Nakagami start dari posisi ke-13. Tadinya, ia sudah bertekad tampil ngotot dalam kondisi kering. Namun hujan justru turun saat semua rider sudah siap di grid. Seluruh rider pun akhirnya kembali ke garasi dan Nakagami berganti ke motor kedua yang memakai setup basah. Ini balapan yang sulit. Kami sudah siap balapan, tapi hujan turun dan balapan ditunda. Treknya benar-benar basah. Kami pun mempersiapkan setup basah pada motor kedua dan situasinya sungguh mengecoh. Untungnya kami bisa finish dalam balapan yang sulit ini. Jadi saya cukup senang, kata Nakagami. Pada lap pembuka, Taka pun duduk di posisi ke-12 dan naik 2 posisi menyalip Alex Espargaro dan Fabio Quartararo. Ia juga terbantu oleh jatuhnya Bradley Smith dan Alex Rins serta masalah teknis Jack Miller. Nakagami pun sempat duduk di posisi ke-6 namun tersalip oleh Johan Zarco pada 2 lap menjelang finish. Kami punya ritme yang baik, terutama pada akhir balapan. Kami kesulitan saat trek mulai mengering, tapi kami lebih cepat dan mendekati grup terdepan. Pada 3 lap terakhir, ban saya terlampau panas dan motor mengalami spin di trek lurus hingga sulit mempertahankan posisi, kata Nakagami. Kini, Nakagami fokus MotoGP Aragon Spanyol yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Apalagi, Honda terbukti bisa tampil kompetitif di sana lewat Marc Marquez. Sekali lagi, kami masuk 10 besar. Finish ke-7 sangatlah baik dalam kondisi seperti ini dan saya berterima kasih kepada tim. Performa kami tak cukup baik sepanjang pekan,
tapi akhirnya kami cukup kompetitif dalam balapan. Kini kami menatap 2 balapan di Aragon dan menyenangkan ada di peringkat 5. Ini energi positif, tutup Nakagami. Misi penebusan Fabio Quartararo di MotoGP Aragon. Fabio Quartararo tampil mengecewakan pada seri MotoGP Prancis 2020. Kini, El Diablo bertekad membalas kegagalannya itu di MotoGP Aragon pada akhir pekan ini. Quartararo memulai balapan pada MotoGP Prancis 2020 di posisi paling depan. Menjelang race dimulai, hujan turun dan membasahi lintasan. Trek yang basah rupanya mempengaruhi performa Fabio Quartararo. Alih-alih memimpin balapan, dia justru tercecer di posisi tengah. Rider tim Petronas Yamaha SRT tersebut mengakhiri race di urutan ke-9. Sementara podium pertama sukses diraih oleh Danilo Petrucci. Meski gagal meraih podium di MotoGP Prancis, tapi Fabio Quartararo masih belum tergoyahkan di puncak klasemen. Dia kini mengumpulkan 115 poin, unggul 10 angka dari Joan Mir di posisi kedua, serta 18 poin dari Andrea Dovizioso. Hasil buruk di Le Mans justru menjadi motivasi untuk Quartararo untuk bisa memenangkan balapan di seri MotoGP Aragon. Rider 21 tahun itu pun optimis dapat meraih hasil terbaik demi menjaga asanya merebut titel juara dunia MotoGP 2020. Kami berada dalam posisi bagus. Kami tidak perlu harus mengganti apapun pada motornya. Ini trek yang mungkin agak sulit bagi kami, tapi kami memiliki motivasi tambahan untuk berjuang demi hasil yang mantap. Kami berjuang untuk gelar juara dunia dan telah berhasil memperlebar keunggulan kami dalam kondisi yang sulit. Saya pikir kami bisa melakukannya dengan sangat baik lagi akhir pekan ini. Pertama-tama, ini soal menikmati lagi motor yang dikendarai. Lalu, kami akan melihat bagaimana kami dapat membuat akhir pekan ini menjadi balapan Grand Prix yang luar biasa untuk kami. Sembari melihat kondisi apa yang akan kami temukan, kata Quartararo. Alasan Marc Marquez belum bisa gabung di MotoGP Aragon 2020. MotoGP Aragon Spanyol akhir pekan ini sangat dinanti oleh para penggemarnya. Sebab di event bertajuk Grand Premio Michelin de Aragon ini, rencananya Marc Marquez akan ikut bergabung. Para fans pembalap dengan nomor 93 tersebut lagi-lagi harus kecewa, karena tim Repsol Honda sudah memberikan jika peraih gelar juara dunia MotoGP 6 kali itu belum bisa ikut balapan. Kondisi tangan hasil operasi karena terjatuh sewaktu di Jerez belumlah sembuh benar. Dengan demikian, berarti Steven Bradl masih akan menggantikan posisi Marc Marquez, menemani Alex Marquez di tim tersebut untuk mencoba kembali meraih podium dan mengukir poin. Alex Marquez sendiri baru saja meraih podium 2 saat berlaga di MotoGP Prancis pada akhir pekan kemarin. Saya senang dengan hasil kemarin. Terima kasih banyak kepada semua pihak. Tapi kini kita fokus untuk di Aragon, saatnya untuk kembali bekerja. Sesi kualifikasi tetap menjadi sesi yang ketat untuk kami kerjakan, serta melihat bagaimana performa motor karena sebenarnya tidak terlalu buruk juga. Saya dan Steven akan sangat berusaha untuk kembali meraih kemenangan dan poin. Kita lihat bagaimana nanti di Aragon dan cuaca yang mendukung, kata Alex Marquez. Rossi buat blunder terbesar di MotoGP. 3 kegagalan finish beruntun yang dialami Valentino Rossi di MotoGP 2020 merupakan blunder terbesar The Doctor sepanjang karir. MotoGP Prancis 2020 di Le Mans baru berjalan 2 tikungan, Rossi sudah terjatuh. Pembalap 41 tahun itu terjatuh karena cengkraman ban belakang yang belum maksimal. Ini adalah kali ketiga beruntun Rossi gagal finish di MotoGP 2020. Sebelumnya, juara dunia Grand Prix 9 kali itu juga gagal finish di MotoGP Emilia-Romagna dan Catalunya. Jika ditambah kerusakan motor pada MotoGP Spanyol, maka Rossi sudah 4 kali gagal finish musim ini. Ini adalah kali kedua dalam sejarah Rossi di MotoGP, pembalap asal Italia itu gagal finish 3 kali beruntun. Momen pertama, hal itu terjadi pada musim lalu ketika Rossi gagal finish di MotoGP Italia, Catalunya, dan Belanda. Namun, 3 kegagalan finish musim ini di Emilia-Romagna, Catalunya, dan Prancis terjadi karena kesalahan Rossi sendiri. The Doctor gagal finish karena blunder sang pembalap.
Kondisi berbeda terjadi pada musim lalu saat Rossi gagal finish 3 kali beruntun di GP Italia, Catalunya, dan Belanda. Rossi hanya melakukan 2 kesalahan, yakni di MotoGP Italia dan Belanda. Sementara di Catalunya, Rossi tidak beruntung karena menjadi korban kesalahan Jorge Lorenzo yang juga menjatuhkan Andrea Dovizioso serta Maverick Vinales. Tidak pernah dalam sejarah keikutsertaan Rossi di MotoGP, pembalap asal Italia itu melakukan 3 kesalahan hingga gagal finish dalam 9 balapan. Rossi sebelumnya juga tidak pernah 4 kali gagal finish dalam 9 balapan awal. Rossi kini berada di posisi 13 klasemen MotoGP 2020 dengan 58 poin, tertinggal 57 poin dari Quartararo. Tidak pernah dalam sejarah Rossi di Grand Prix pembalap asal Italia itu mengakhiri musim di luar posisi 10 besar. Jika terus melakukan kesalahan, di 5 balapan terakhir, Rossi berpeluang meraih finish terburuk sepanjang karirnya di ajang Grand Prix. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.